Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wa man liyunzira ba'san sadida min ladunhu wa yubashiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas rahmat dan hidayah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kekuatan, iman dan ilmu yang bermanfaat sehingga kita masih bisa berkumpul seperti biasanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci dan juga para sahabat yang mengikutinya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul lagi dalam acara kita Munadoro Dinia, yang mana pada pembahasan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana dengan keridhaan dan kebinasaan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dari kata ridho memiliki arti yaitu rela, senang hati dan juga secara istilah bahwa ridho adalah kerelaan atau keputusan hati menerima sesuatu atau segala hal yang telah diputuskan. Nah, dalam berbagai macam ridho ada beberapa ridho yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam lembah kebinasaan. Salah satunya yaitu dengan ridho kepada dunia. Nah, kemana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Yunus ayat 7-8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Nah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan mereka puas atau ridho dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu ditempatkan di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Nah, jadi ketika kita ridho kepada dunia, kita akan melupakan dan tidak mengharap lagi pertemuan dengan Sang Khalik, Sang Pencipta kita. Nah, sebagaimana yang sering dikatakan Ustadz Akbar Saleh di kajian mingguan kita yaitu Najul Balago, Ustadz Akbar selalu berpesan kepada kita dan menasihati kita bahwa dunia ini adalah alam kacau. Dunia ini adalah alam kacau, tidak ada kebahagiaan mutlak dalam dunia ini. Maka jangan kita mengharap kepada dunia. Bahkan menikmati apa yang ada di dunia ini dan ridho apa yang terjadi dalam dunia ini. Sungguh itu adalah perbuatan yang zalim. Nah, dan selanjutnya yaitu ridho yang dapat membinasakan kita yaitu ridho kepada perbuatan makhluk. Ridho kepada perbuatan makhluk. Imam Ali berpesan kepada kita pernah mengatakan bahwa yang berkata ridho bifi'li qaumi kadakhili fihi mahum. Nah, artinya jika kita ridho kepada bifi'li dengan perbuatan suatu makhluk, perbuatan suatu kaum kadakhili fihi mahum, maka kita termasuk bagian dari kaum tersebut.
Nah, bagaimana jika kita ridho kepada suatu perbuatan baik dari suatu kaum, maka itu adalah perbuatan baik bagi kita juga. Tapi bagaimana kita ketika kita ridho kepada perbuatan jahat suatu kaum, nah, maka kita termasuk dalam orang-orang jahat tersebut. Dan lanjutan perkataannya itu wa ala kulli dakhilin fi batilin ismani. Dan jika kita masuk kepada kebatilan tersebut, maka kita mendapatkan 2 dosa. Ismani. Yang pertama, ismu amali bihi. Dosa karena kita melakukan perbuatan jahat. Dosa karena kita melakukan perbuatan jahat, perbuatan batil. Dan kedua, wa ismu arido bihi. Yaitu dosa ketika kita ridho kepada perbuatan tersebut. Kita ridho dengan perbuatan makhluk yang kita ridho kepada perbuatan manusia yang melakukan kejahatan, maka kita juga melakukan kejahatan tersebut. Tapi ketika kita ridho kepada perbuatan baik manusia, kita juga melakukan kebaikan karena ridho kepada perbuatan jahat, maka kita juga berbuat jahat kepadanya seperti apa yang dipesankan oleh Imam Ali. Dan yang perlu kita ketahui, zaman sekarang ini para pemuda banyak melakukan kesalahan, banyak membuang-buang waktu, menjauhkan diri dari Sang Khalik, menjauhkan diri dari Sang Penciptanya. Nah, tetapi ketika kita membiarkan atau mendiamkan hal tersebut, maka kita juga akan melakukan perbuatan zalim yang disebutkan tadi oleh Imam Ali. Kita akan melakukan 2 kesalahan, 2 dosa. Pertama karena melakukan kebatilan, kedua karena meridhoi kebatilan. Maka dari itu selaku umat beragama, saudara semuslim, kita harus saling memperingati, kita harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita selaku umat muslim, itu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu memperingati teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berbuat salah. Tapi ketika kita diam, berarti kita sama saja dengan melakukan kesalahan tersebut dan ridho terhadap kesalahan tersebut. Nah, dan selanjutnya apa-apa saja yang dapat membinasakan kita dan hal-hal apa yang dapat membinasakan kita sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salasun muhlikatun, ada 3 perkara yang dapat membinasakan kita. Apa itu? Suhun muta'un, yaitu kebakilan dan kerasusan yang ditaati. Nah, kebakilan dapat menghalangi kita berbuat baik, menghalangi harta kita untuk melakukan sesuatu yang wajib, seperti menghalangi kita untuk melakukan membayar zakat atau sesuatu yang disunahkan bagi kita untuk melakukannya, menghalangi harta kita. Lalu ditambah dengan kerakusan yang ditaati, yang membuat kita ketika kita ingin menginginkan sesuatu, ketika kita menaati kerasusan tersebut, kita akan selalu mengincarnya hingga menjadi milik kita. Sampai-sampai kita bisa, jika kita menaati kerasusan kita bisa menumpahkan darah sesama muslim kita, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ketika kerakusan kita ditaati. Maka itu dapat membinasakan kita, menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dan kedua yaitu wahawan muttabaun, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Ini salah satu penyakit hati yang dari sekian banyak penyakit hati yang harus kita hindari. Karena ketika kita mengikuti hawa nafsu kita akan melupakan Sang Khalik, Sang Pencipta, dan selalu menuruti hawa nafsu dan diikuti hawa nafsu. Maka kita
kita akan selalu terjerumus dalam kesesatan. Selalu mengikuti dunia, mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti apa yang kita inginkan, dan itu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Kita akan melupakan hal-hal yang baik dan selalu mengingat hal-hal yang buruk ketika kita mengikuti hawa nafsu kita. Maka dari itu kita harus membiasakan diri untuk melakukan hal-hal baik, walaupun itu hal-hal baik bernilai kecil. Namun ketika kita melakukan terus-menerus, itu akan merubah karakter kita, sehingga menjauhkan diri kita untuk mengikuti hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Dan selanjutnya hadis dari Rasulullah yaitu wa ijabu mar'i binafsihi. Seorang yang membanggakan diri sendiri. Ini hal-hal yang harus kita hindari sebagai umat muslim. Kita harus menghindari dari berbangga diri, ujub. Ijabu membanggakan diri dari diri kita sendiri. Sehingga kita melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melupakan nikmat sehingga kita bisa juga melupakan sang pemberi nikmat tersebut. Maka dari itu kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah. Kita tidak boleh membanggakan diri kita sendiri dan merasa diri kita paling benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita selaku umat muslim harus mendekatkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjalankan mengapa kita diciptakan. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu dan menjauhi segala larangannya. Dan seperti yang saya katakan tadi, penyakit hati ini harus dimusnahkan dari diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan, menjauhkan diri dengan cara tidak mengingat ataupun dengan cara membiasakan diri untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Jadi kita harus membiasakan diri. Kita tidak boleh sementara di dunia. Maka dari itu kita menjauhkan diri dari sikap-sikap tersebut, dari penyakit hati tersebut. Kita jauhkan ranah jiwa kita dan ranah hati kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ridho kepada perbuatan makhluk yang melakukan kekejaman. Kita harus menjauhkan hal-hal tersebut, membanggakan diri, menaati kerakusan, menaati kebahilan. Kita harus menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Maka dari itu kita harus membiasakan diri untuk menjauhi hal-hal tersebut dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara. Dan kalau ada yang salahnya itu datang dari diri pribadi saya sendiri. Nah, sebelum saya menutup, saya punya pantun. Baju dakian dicuci bersih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.